Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Bapak-bapak yang kami muliakan, jamaah salat zuhur di Mushola Polsek Karas yang kami muliakan, syukur alhamdulillah pada kesempatan ini kita masih diberikan oleh Allah bisa salat berjamaah zuhur. Mudah-mudahan ibadah kita selalu diterima oleh Allah dan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Di dalam kitab Duratul Sasikin, Al-Faqih Abu Lais itu mengatakan supaya kita itu lolos dari siksa kubur ada 4 perkara yang harus dilakukan dan 4 perkara yang harus dijauhi. Nah, ini perkara tentang siksa kubur. Kenapa demikian? Sekarang kita masih di dunia, tidak lama lagi, sebentar lagi setelah dunia kita akan memasuki alam kubur. Dan alam kubur itu alam akhirat yang pertama kali. Bapak-bapak dan kemudian sebentar lagi, tidak lama lagi kita akan pindah ke alam kubur. Apakah nanti setelah sholat duhur ini kita sudah pindah di alam kubur, sudah terbujur kaku? Apakah nanti habis sholat asar, maghrib? Tidak tahu. Tetapi kita sebentar lagi, tidak lama di dunia ini akan pindah. Kullu nafsin dha'iqatul maut summa ilaina turja'un. Setiap yang bernyawa pasti akan mencicipi, merasakan yang namanya kematian. Nah, kita ini bernyawa akan mencicipi, merasakan kematian. Kematian itu datangnya tiba-tiba, sewaktu-waktu, dan kalau sudah datang tidak akan bisa mundur dan maju. Makanya mari kita persiapkan kehidupan di akhirat supaya kita ini dijauhkan dari siksa kubur, karena di alam kubur ada siksa kubur, ada nikmat kubur. Nah, supaya kita dijauhkan dari siksa kubur, yang pertama yang ada 4 yang harus kita lakukan. Yang pertama harus rajin sholat, aqimus sholat, menegakkan sholat. Sholat itu ternyata bisa membebaskan dari siksa kubur. Itu yang pertama. Yang kedua, supaya kita itu bebas dari siksa kubur, yaitu memperbanyak sedekah. Kita banyak sedekah apapun, ya, kebaikan, tenaga, harta, kullu ma'rufin sedekah, semuanya itu sedekah, kebaikan. Nah, ini kita memperbanyak sedekah. Yang ketiga, supaya kita bebas dari siksa kubur, kita harus banyak membaca Al-Quran, qiraatul Quran. Harus banyak membaca Al-Quran. Ya bisa Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin, dan seterusnya. Itu Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim, Qulhuwallahu ahad, Allahu somad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu ya Al-Quran yang ada di dalam Al-Quran. Harus banyak membaca Al-Quran. Yang ketiga. Yang keempat, supaya kita bebas dari siksa kubur, yaitu kita memperbanyak membaca tasbih. Subhanallah, 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 subhanallah. Itu bacaan tasbih, maha suci Allah. Kita memperbanyak bacaan tasbih. Maka bacaan tasbih itu bisa menghindarkan dari siksa kubur. Itu yang 4 hal yang harus dilakukan. Dan 4 hal yang harus kita jauhi. Apa itu? Supaya kita terjauh dari siksa kubur, supaya terhindar dari siksa kubur. Yang pertama, dusta. Nah, ini dusta. Dusta itu ngapusi, ya, membujuk, dusta. Nah, kita jauhi sifat dusta. Yang kedua, supaya kita dijauhkan dari siksa kubur, yaitu kita menjauhi sifat fitnah, ya, memfitnah, ya, tidak sesuai dengan realitas keadaan, memfitnah. Kita jauhi sifat fitnah. Ya. Yang ketiga, yaitu mari kita jauhi sifat kiamat. Kalau kita diamanahi,
sebagainya harus kita sampaikan, harus kita laksanakan. Itu kita jauhi sifat khianat. Dan yang keempat, supaya kita dijauhkan dari siksa kubur, yaitu kalau kencing jangan berdiri. Jangan berdiri, karena ada suatu dalam riwayat hadis itu Rasulullah itu berjalan di suatu lewat makam. Nah, Rasulullah ditunjukkan oleh Allah makam itu diseksa. Ada orang yang diseksa di dalam makam. Terus berdialog dengan Rasulullah, kenapa engkau disiksa? Akhirnya apa? Dia itu menyampaikan ke Rasulullah, karena salah satunya dosa itu kencing berdiri. Kalau kencing berdiri tidak bersih, tidak bersih. Kalau kita nyucinya itu belakang tongkak ini nggak bersih. Makanya kalau kencing harus jongkok. Makanya itu yang bisa menyebabkan tersiksanya di alam kubur, yaitu mereka kencingnya berdiri. Makanya jangan sampai kencing berdiri, jongkok. Bapak-bapak yang dimuliakan, itulah 4 perkara yang harus kita laksanakan supaya kita tidak disiksa di alam kubur. Karena ada suatu riwayat, orang itu kalau mendapatkan nikmat kubur itu bagaikan pengantin yang hidup. Bagaimana? Kita bayangkan pengantin yang baru nikah terus tidur, kayaknya begitu cepatnya, tidak terasa sore, tidak terasa malam, begitu cepatnya karena begitu indahnya. Itulah nikmatku kubur. Tetapi kalau orang disiksa di alam kubur, subhanallah, rasanya sakitnya itu digambarkan ada suatu makhluk yang berbentuk sangat mengerikan, baunya busuk menyeramkan, cara menanyakan dengan cara yang gak sopan, cara-cara yang kasar, membawa bendu, kalau tak bisa ditanya akan dipukul hancur berkeping-keping terus gitu. Itulah siksaku kubur sampai hari kiamat. Itu baru fase kita pindah ke dunia, ke alam kubur. Nanti pindah ke pindah ke mizan, pindah ke sirot, pindah ke alam barzakh dan seterusnya. Nah, kata Rasulullah, barang siapa yang di alam kubur itu ringan siksanya, bahkan mendapatkan nikmatan, di fase-fase di alam-alam berikutnya akan tambah ringan. Tetapi kalau sudah di alam kubur berat, mendapat kisah yang berat, yang pedih, untuk berikutnya tambah sengsara di alam mizan, di alam barzakh, di alam sirot, di sirot, di padang mahsyar dan seterusnya, itu akan berat. Karena apa? Semula di alam kubur sudah berat. Makanya kita harus terjauh dari siksa kubur, dengan cara yang pertama yang harus dilakukan. Yang pertama rajin sholat, yang kedua kita sedekah, yang ketiga membaca Al-Quran, yang keempat yaitu bertasbih subhanallah. Dan 4 perkara yang harus kita jauhi, yang pertama dusta, yang kedua fitnah, yang ketiga khianat, dan yang keempat jangan sampai kencing berdiri. Itulah 4 hal yang harus kita lakukan, 4 hal yang harus kita jawab. Semoga kita selamat di alam kubur dan mendapatkan nikmatku kubur. Al-Fatihah. Alhamdulillah alamin. Bapak-bapak, demikian yang bisa kami sebutkan, mudah-mudahan bermanfaat di dunia wal akhirah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ngapunten kang kathah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma shalli ala Muhammad
Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wa sallim.